Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tak disangka banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Apakah itu? Kita akan coba cek dan dicek ya di sini energi kamu. Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya. Tak disangka, banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita akan lihat ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Leo, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Taurus ya. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi, kalau aku lihat di bottom of the deck, beberapa dari kamu itu ada yang saling meninggalkan. Mungkin ada konflik ya yang terjadi di akhir bulan ini. Ini juga mengejutkan kamu, ya. Tak disangka gitu loh. Tiba-tiba aja mungkin di dalam hubungan rumah tangga ya. Ini seperti kan ada anak nih. Ini kamu perempuan, ini kamu laki-laki. Jadi jika kamu yang perempuan meninggalkan suami, mungkin saja ya beberapa dari kamu itu kayak berpikir, aku pengen pergi. Mungkin kalau dalam hal yang positif, pergi mungkin mencari nafkah, entah itu kamu yang laki-laki atau perempuan. Dan mau tidak mau, kamu tetap harus meninggalkan pasangan kamu dan anak-anak. Itu demi apa? Demi memperbaiki keuangan, demi memperbaiki finansialnya kamu. Karena mungkin selama ini kamu sudah berusaha ya, sekuat tenaga, apapun sudah kamu lakukan. Tetapi mungkin tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan. Mau tidak mau ada kesempatan yang memang mengharuskan antara kamu dengan dia itu berpisah. Dan bahkan ya mungkin ada beberapa dari kamu yang perempuan, mungkin kerja di luar negeri. Ya sementara kan ini udah mau lebaran, kok kamu tiba-tiba aja pergi ya. Nah itu kan bikin sedih ya, sedih banget. Apalagi mungkin seorang anak kamu. Tapi itulah terkadang tuntutan kerja ataupun tuntutan hidup yang mengharuskan kita harus berkorban. Mengorbankan salah satu. Karena apa? Karena apapun semua cara sudah kamu lakukan. Mengejutkan kamu. Mungkin sudah lama sih ya, kamu itu menginginkan pekerjaan ini dan ternyata kamu punya kesempatan. Ya. Nah, ini yang terbaca. Atau bisa berupa dari kamu itu mungkin ada yang berurusan pekerjaan di luar kota, di luar negeri, harus ya mengharuskan kamu harus meninggalkan keluarga kamu ya. Memang ini mungkin yang akan mengejutkan kamu ya. Ya kenapa ya? Biasanya itu kita tuh nggak pernah berpisah. Kita itu selalu bersama dalam suka dan duka. Tapi memang keadaan hidup ini yang dimana ya nggak mungkin kita itu berharap meminta belas kasihan siapapun, itu nggak mungkin. Karena tipikalnya Capricorn ya, itu kamu harus berjuang. Ya berdiri di kaki sendiri, tidak mau mengandalkan siapapun, tidak mau bersandar kepada siapapun. Ya apapun itu harus kamu lakukan. Nah di sini aku melihat ada Six of Pentacles. Memang kamu itu lagi memperjuangkan finansial, memperjuangkan kebahagiaan. Nanti kata ini juga kebahagiaan kamu. Kita punya kebahagiaan itu di sisi lain itu adalah uang ya. Kalau uang sudah bicara ya semuanya gampang. Dan uang juga akan bisa menghancurkan kita. Nah, itu sangat berhati-hati sekali ya. Harus berhati-hati sekali. Karena Capricorn ini benar-benar seperti dia orangnya pejuang, orangnya pekerja keras. Apapun ada kesempatan dan peluang, dia selalu memanfaatkan dengan baik. Oke? Nah, di sini ada The Sun.
Ada beberapa dari kamu yang pada akhirnya kehidupan kamu itu akan mulai membaik. Karena antara kamu dengan dia sama-sama sabar dalam menghadapi ini. Ini juga sungguh mengejutkan, oh ternyata pasangan aku setia ya, ternyata pasangan aku mendukung, ternyata pasangan aku itu kayak nge-support aku gitu loh, dan dia begitu sangat perhatian dan care gitu loh, dan dia selalu menunggu aku kapan pun aku akan pulang. Itu berapa dari dia ya, ataupun kamu, saling setia, saling memahami, inilah kita bersama-sama berjuang dari awal, ya. Kalaupun nanti ini adalah tentang hubungan kamu dengan pasangan yang single, maksudnya itu yang belum menikah. Mungkin ini adalah tujuan kamu dengan dia, bahwasanya aku pengen mencari nafkah, aku mencari uang, ya untuk kita juga gitu loh. Untuk kehidupan kita ke masa depan. Aku ingin melamar kamu, aku ingin menikahi kamu. Kalau kamu seorang laki-laki, otomatis kamu dong yang akan menafkahi dan menjadi tulang punggung, menjadi ya intinya menjadi imam gitu loh, punya tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anak nantinya. Nah, jika kamu perempuan, ya mungkin kamu benar-benar seperti ya kita sama-sama mencari nafkah, ya mencari apa ya, biaya-biaya untuk kita ke depannya. Arti kata kalau kita berusaha pasti Tuhan memberikan jalan. Ada beberapa dari kamu yang benar-benar seperti ini akan sama-sama berjuang gitu, tapi aku melihat ada sama-sama, ya ada sama-sama. Ada beberapa dari kamu seperti sama-sama melihat hubungan ini hancur. Kenapa? Karena saat berjauhan, itu mungkin kamu juga tidak menduga ya. Oh, dia pergi dari aku. Dia seperti ingin perjuangkan finansialnya. Dia mencari nafkah dulu, dia ngumpulkan uang dulu, dia nabung dulu. Ternyata ya seiringnya waktu berjalan, hubungan itu hancur, hubungan itu kandas karena tidak ada apa ya, tidak ada apa ya, kayak tidak ada saling mengerti, saling memahami dan seperti ya tidak menghargai hubungan ini gitu loh. Seakan-akan biarin deh dia kan jauh. Intinya ada keegoan di sana. Sehingga pada akhirnya ya sama-sama melihat hubungan ini hancur. Ada beberapa dari kamu yang tidak sabar gitu loh. Aku ya mungkin apakah mungkin gitu ya dia akan menikahi aku. Sementara udah sekian lama nih aku menunggu. Dia tak kunjung pulang. Mungkin ada beberapa dari kamu yang tidak menyadari bahwasanya kayaknya dia nggak tulus. Ya, kalau komunikasi itu yang tidak lancar, itu sulit sekali. Jadi kalau kita berjauhan yang terpenting itu adalah komunikasi. Ini juga akan mengejutkan kamu, ternyata ada juga beberapa dari kamu yang sudah menunggu dia sejak lama. Wah, ternyata dia menghadirkan orang ketiga. Karena itu ibarat kata itu pondasi hubungan kamu dengan itu tidak bagus gitu loh. Tidak kuat gitu. Sehingga mudah goyah dengan adanya energi-energi yang menggoda, ya, seperti itu. Ini ada Four of Cup. Nah, muncul kejenuhan. Ya, mungkin di akhir bulan ini kamu akan merasakan kejenuhan dalam diri kamu, di mana mungkin beberapa dari kamu ngerasa, kok aku ngerasa jenuh ya, kok aku merasa bosan ya gitu ya, dengan hubungan yang tidak jelas. Ada beberapa dari kamu ngerasa seperti itu ya. Jadi jika kamu ngerasain kalau hubungan ini memang sudah tidak pantas untuk dipertahankan, ya waktunya kamu untuk mengambil keputusan. Tapi pikirkan terlebih dahulu, apakah kamu sudah siap dengan konsekuensinya. Kamu akan sendiri, kamu akan memulai lagi hubungan dengan yang lain. Nah, tapi ingat juga, kalau kita berserah kepada Tuhan, yakinlah mungkin ini jalannya bagi Tuhan. Karena aku juga melihat di sini kamu seperti lagi mempelajari. Ini hubungan yang bagaimana yang aku jalani. Mungkin ada yang aku sudah menunggu bertahun-tahun tapi dia tidak punya pulang. Kamu nggak perlu menunggu dia. Kalau tidak ada komunikasi lagi, tidak ada kabar berita tentang dia, kamu harus fokus lagi ke depan. Kamu punya masa depan. Kamu berhak untuk bahagia. Jadi sekarang waktunya kamu untuk mengambil suatu keputusan. Ya, mungkin saja di akhir bulan ini ada keputusan yang harus kamu buat, yaitu tentang ya untuk meninggalkan itu semua. Ya, kalau kita sinkronkan di kartu Bottom of the Deck, ya mungkin saatnya kamu pergi dari hubungan ini karena hubungan yang ini tidak bisa dipertahankan atau mungkin tidak akan bisa membuat kamu bahagia. Ya. Ini dia. Jadi mungkin beberapa dari kamu ya harus berani berkorban walaupun kita cinta, tapi kalau kita sendiri sakiti, apakah kita bisa hidup seperti itu nantinya, ya. Ini ada di Impress. Kamu juga mulai nih. Kamu mulai nantinya
akan mulai bertemu nih dengan orang-orang yang akan mensupport kamu, yang membimbing kamu, yang membuat kamu bergairah, membuat kamu bersemangat ya. Kamu nantinya akan ngerasa nyaman dengan keadaan kamu seperti ini. Ya pasti sementara sementara waktu kamu itu akan merasa kayak sedih gitu ya, kayak kecewa, kayak sakit banget ya. Udah ninggalin dia atau dia udah ninggalin kamu, dia udah nggak ada kabar. Nah, sekarang saatnya lah kamu untuk memperjuangkan hidup kamu sendiri. Karena pada akhirnya kamu akan mulai bersinar di sini. Kamu akan mulai bersinar. Oke? Nah, kita akan coba lihat dengan kartu oracle ya. Kita akan coba lihat ya, seperti apakah yang terjadi lagi di akhir bulan ini yang akan mengejutkan kamu. Ya, mungkin ini tidak disangka ya, tidak disangka sama sekali. Oke, sebentar. Sulit sekali, licin. Kita akan ambil berapa kartu? 5 kartu. Oke. Ya. Flower happiness. Nah, di akhir bulan ini kamu akan benar-benar menemukan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan, ingat itu, kebahagiaan ya. Jadi apapun terjadi pada kamu saat ini, di akhir bulan nanti, kamu akan merasakan kebahagiaan pada diri kamu. Nah, kamu juga younger man, dealing or relationship with a younger man. Kamu akan benar-benar terkoneksi dengan seseorang yang lebih muda. Maka kamu akan ketemu nih dengan seseorang. Mungkin seseorang itu akan lebih muda dari kamu. Seseorang itu ya mungkin kalaupun dia lebih muda, mungkin dia bisa menyeimbangkan, bisa balance dengan kamu. Ya sifatnya mungkin dewasa. Terkadang kedewasaan itu tidak berdasarkan umur ya. Mungkin umurnya yang masih muda, tapi dia dewasa banget, gitu ya. Dia bijaksana, ya. Semoga aja ya, dan kamu akan bahagia saat terkoneksi dengan dia ini. Kenapa? Walaupun bentuknya sedikit seram gitu ya atau apa, tapi ibarat kata kalau dia benar-benar muda dari kamu, dia akan dewasa. Frying pan, trouble, accusation. Nah, terkadang kamu juga mikir, kayaknya nggak mungkin deh. Bisa nggak ya aku nantinya bersama dia? Nah, itu. Your high talk up. Terkadang ya kamu merasa ada suatu hal yang terjadi di belakang kamu. Kenapa? Kamu mungkin dulunya punya trauma ya. Dan kamu saat ini benar-benar kayak aku harus mempercaya diri aku sendiri. Aku harus benar-benar gunakan intuisi aku. Nah, jadi terkadang kamu juga suka ngeliat tarot, dengar tarot gitu ya. Di situ kamu mungkin mulai mendapatkan pencerahan. Oh iya, kalau aku merasa nyaman sama dia, mungkin saja dia yang terbaik gitu ya. Kalau walaupun ada perbedaan umur, walaupun ada perbedaan usia atau perbedaan yang lainnya. Tapi kalau memang dia menunjukkan rasa ketulusan ya, ada cinta yang tulus di sana, cinta tanpa syarat ya. Semoga aja kamu akhirnya bisa memutuskan membuka hati kamu untuk dia. Ya. Karena di sini ada king, successful outcome to your problem. Kamu akan menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Jadi di akhir bulan ini juga terkadang membuat kamu kaget ya, tak disangka juga ada masalah-masalah yang kamu hadapi saat ini yang tadi awalnya sulit menemukan solusinya ya. Di akhir bulan ini kamu akan menemukan solusi dari semua masalah tersebut. Ya, biar danger, especially is money matter. Nah, ini mungkin ada keadaan yang begitu bahagia atau mungkin sebuah peringatan juga bagi kamu di akhir bulan ini kamu mungkin harus lebih stop untuk mengeluarkan apa ya kos-kos yang nggak penting gitu ya. Maksudnya itu apapun itu kamu ya mungkin diharapkan untuk tidak menghambur-hamburkan uang, lebih untuk direm-rem dulu nih. Kenapa? Mungkin saja kan ada persiapan lebaran ataupun yang walaupun yang tidak lebaran tapi kan juga termasuk liburan ya, mudik juga ya. Itu juga harus kamu persiapkan karena aku melihat di sini beberapa dari kamu mungkin akan merasakan, "Oh, kita mudik." Jadi dari sekarang aku harus benar-benar kayak apa ya, kayak mengontrol pengeluaran gitu loh. Karena nantinya kan pasti akan ada THR buat anak-anak ya. Di situ nantinya kamu akan bisa sadar, "Oh ya, aku nggak boleh nih boros-boros lagi." Begitu. Oke? Kita akan coba lagi dengan kartu kartu ini ya, kartu Lenormand.
seperti apa yang terbaca. Apakah yang terbaca? Nah, di sana juga, di sini ada, yakinlah di akhir bulan ini kamu akan benar-benar selalu mendapatkan kesempatan dan peluang, ataupun kamu akan selalu mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga ya, semoga. Mungkin bagi kamu yang bekerja di perusahaan akan dapat THR, bonus tahunan enggak ya, bonus-bonus apa gitu ya. Oke. Nah, aku juga melihat kamu itu benar-benar seperti akan mendapatkan petunjuk. Nah, di sini juga ada The Star, ada The Sun, bagus kartunya ya, bagus sekali. Ini juga ada The Peace, kamu akan merasakan adanya keberuntungan. Oh, aku sangat beruntung sekali. Mungkin saja ternyata dengan aku hemat, aku merasakan keuntungannya pada diri aku. Akhirnya aku bisa nabung, aku bisa beli ini beli itu gitu ya. Dengan uang aku, intinya yang aku beli itu bermanfaat sekali gitu loh. Aku bisa gunakan uang ini dengan ini untuk itu gitu ya. Jadi intinya banyak hikmah dari semua yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu begitu. Oke? Nah, buat teman-temanku mungkin inilah yang tidak terduga nantinya di akhir bulan ini terjadi, dan ini juga tidak kamu sangka. Tapi semoga apapun yang terjadi kamu bisa membuat semua itu ya ibarat kata untuk memperbaiki hidup kamu ke depan. Hidup kamu akan bisa lebih baik lagi dari sekarang ya. Oke. Buat Capricorn mungkin dulu, sampai ketemu lagi. Dadah.